ingin membuat Sediaan tetes telinga. teman saya sendiri, Idola Sida. Saya Ocha Delia. Saya Namida Tinja. Saya Lestari Sihaan. Saya Putri Pradita. Saya Mikael. Saya Putri Wahyu. Saya Nanti Susanti. Saya Putri Muda Sarlimbo. Saya Gita Nabila Putri Sedian. Saya Nesya Agil Manalu. Langkah pertama dalam pembuatan bahan sediaan tetes telinga, kita harus memastikan setiap alat yang kita gunakan dalam keadaan steril. Pertama, kita harus mencuci alat yang ingin kita gunakan, mulai dari beker gelas, pipet tetes, gelas ukur, labu Erlenmeyer, dan wadah tempat kita menyimpan bahan sediaan tetes telinga. Pastikan kamu menggunakan sabun untuk mencucinya. Bahan yang kami gunakan adalah gliserin dan asam asetat. Setelah dicuci, gunakan alkohol 70% untuk membersihkan alat. Balikkan alat yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol, fungsinya agar alkohol tidak tertinggal di alat. Setelah alat dibersihkan menggunakan alkohol, bungkus menggunakan koran. Dan di sini bahan gliserin ditutup menggunakan plastik agar dimasukkan bersamaan dengan alat di autoclave. Saat sudah selesai membungkus setiap alat, masukkan semua alat dan juga gliserin ke dalam autoclave. Hal pertama, saat menggunakan autoclave, kita harus memastikan airnya sudah sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Jika sudah sesuai dengan batas yang ditentukan, masukkan alat satu persatu ke dalam autoclave. Pastikan kamu memasukkan gliserin bersamaan dengan alat yang ingin disterilkan. Sebaiknya gliserin diletakkan di bagian atas agar tidak tumpah. Kemudian tutup autoclave dengan baik dan benar. Pastikan kamu telah mengunci autoclave dengan benar. Langkah selanjutnya, nyalakan autoclave, atur suhu 120 derajat dan waktu 20 menit. Sebelum ke pembuatan, kita harus membersihkan meja atau mensterilkan meja dengan alkohol 70%. Pastikan meja yang dipakai benar-benar steril
saat ingin membuat sediaan tetes telinga. Berikut ini adalah cara pembuatan bahan sediaan tetes telinga. Yang pertama, masukkan gliserin sebanyak 2 ml ke dalam gelas ukur. Pada gelas ukur yang kedua, masukkan asam asetat sebanyak 9 ml. Selanjutnya, campurkan kedua bahan, gliserin dan asam asetat. Gunakan gerakan seperti dalam video ini agar kedua bahan benar-benar tercampur. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Tuangkan sediaan ke dalam kaca membran filter. Selanjutnya, tampung sediaan menggunakan wadah dan buka kunci kaca membran filternya. Tunggu sampai sediaan benar-benar habis tersaring. Bahan sediaan tetes telinga telah selesai dibuat, maka akan dilaksanakan uji pH. Dalam proses uji pH, tuangkan sedikit sediaan tetes telinga ke wadah. Celupkan kedua kertas pH ke dalam sediaan tetes telinga. Jika kertas berwarna merah berubah menjadi merah bata, artinya mengandung asam. Dan jika kertas berwarna ungu berubah menjadi warna ungu, artinya mengandung basa. Uji yang kedua adalah uji kejernihan, yang dilakukan dengan menyenter bagian bawah wadah tetes telinga. Uji yang terakhir kita akan menguji menggunakan mikroskop, yaitu uji patogen. Dan ini adalah gambaran bahan sediaan tetes telinga jika dilihat dari mikroskop. Demikianlah pembuatan bahan sediaan tetes telinga dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.